Salam kawan pustaka, bersama saya Irsan. Hari ini saya akan mengenang mengulas seorang sosok Bapak bangsa Bung Hatta yang merupakan proklamator Indonesia, merupakan wakil presiden saat bersama dengan Presiden Soekarno. Dan dalam mengenang Bung Hatta ini, saya membaca buku yang ada di perpustakaan digital Enrekan. Saya baca kemarin karena saya mengetahui bahwa hari ini merupakan tanggal kelahiran beliau. Jadi saya menyempatkan diri untuk membaca buku yang berjudul Hatta, Jejak yang Melampaui Zaman. Buku ini diterbitkan oleh Tempo sebagai seri buku yang mengulas Bapak bangsa. Nah, berbicara Bung Hatta, banyak hal yang bisa kita kenang, dan bagi saya yang paling teringat tentu saja beliau adalah sosok yang suka dengan buku. Sebelum Indonesia merdeka, dia sudah giat menulis karyanya seperti Indonesia Merdeka, dan beliau juga aktif di dalam pergerakan sebelum kemerdekaan Indonesia bersama kawan-kawannya, para pelajar di Eropa, sebuah kelompok yang dinamakan Indonesia Verein. Jadi kelompok ini yang kemudian menjadi organisasi untuk memperjuangkan bangsa Indonesia menuju Indonesia yang merdeka. Dan kita tahu Bung Hatta yang sampai menjadi wakil presiden, dia tetap aktif menulis, menyampaikan gagasannya di sela-sela kesibukan menjalani sebagai seorang pemimpin bangsa. Ketika Soekarno memiliki jalan yang berbeda, demokrasi yang dipikirkan oleh Soekarno berbeda dengan yang dipikirkan oleh Bung Hatta, maka Bung Hatta merespon dengan menerbitkan sebuah buku berjudul Demokrasi Kita. Dan yang menarik juga dari Bung Hatta karena ketika melamar seorang perempuan yang kemudian menjadi istrinya, dia memberi mas kawin sebuah buku berjudul Alam Pikir Yunani. Ini sangat unik, sangat jarang yang memberi sebuah buku untuk seorang perempuan sebagai mas kawin. Nah, hal lain dari Bung Hatta yang paling saya ingat ketika beliau mengatakan, "Aku rela dipenjara asalkan bersama dengan buku." Ini makanya ketika beliau ditahan di penjara, banyak buku-buku yang kemudian dibawanya dan dibaca semasa di pengasingan itu. Bung Hatta juga memiliki banyak kontribusi untuk bangsa kita ini dengan penanya, dengan ketajaman berpikirnya. Salah satu yang kemudian diprakarsai yaitu koperasi. Itulah kemudian beliau disebut sebagai Bapak Koperasi. Jadi koperasi yang saat ini kita kenal itu hasil dari bagaimana pikiran, konsep yang dicetuskan oleh Bung Hatta. Bung Hatta ini sejak kecil, sejak dari Bukit Tinggi memang sudah menunjukkan bakat dan kemampuannya, dan perjalanan tentang Bung Hatta ini sangat menarik kita ikuti, kita baca.
mulai dari masa kecilnya di Bukit Tinggi, belajar di Eropa hingga menjadi pemimpin di bangsa ini. Dan teman-teman sekalian, para pemuda khususnya, ayo kita membaca Bung Hatta, menggali spirit, inspirasi dari beliau, karena saya meyakini bahwa seorang pemimpin yang punya kecintaan terhadap buku, kecintaan terhadap literasi, itu akan menunjukkan semangat. Sebuah kebijakan yang dicetuskan, dilahirkan, itu akan sangat berbeda dengan pemimpin-pemimpin yang memang tidak memiliki konsep, tidak berangkat dari pemikiran-pemikiran yang matang, yang luar biasa. Dan sosok Bung Hatta itu bisa menjadi contoh bagi kita, generasi muda di Indonesia, bagaimana seorang pemimpin dengan kemampuan berpikirnya ya yang bernas, ya memberikan banyak inspirasi bagi bangsa Indonesia. Sekilas itu yang bisa saya sampaikan pada video kali ini, dan mari kita membaca Bung Hatta di berbagai buku yang tersebar di perpustakaan. Dan kita tahu perpustakaan Bung Hatta, UPT Perpustakaan Nasional, memiliki koleksi yang tentang Bung Hatta ini. Sekian dari saya, tetap membaca, tetap produktif di masa pandemi. Salam kawan pustaka.